Misalnya bolehlah imbah melahirkan makan iwak Wadik. lain, biasanya iwak bawang. Nah, supaya kada beli ulah. Halo Sahatizen, selamat datang di Ruang Sehat. Semangat hidup tiada henti. Saya Selvi Anissa. Dan saya Muhammad Rafi. Nah, pada kali ini kita akan membahas sebuah institusi yang paling sering dekat banget dengan keseharian kita. Apa itu, Pak I? Yaitu Puskesmas. Kira-kira apa ya Puskesmas itu? Mau tahu? Mau Mau dong. Ya, mari kita sambut Bapak Devi Braza Mutakin selaku Kepala PT Puskesmas Semai Malang Dan Ibu Erne Ermawati. kepada Bapak dipersilahkan. Selamat datang, Pak. Selamat datang Bapak. Ibu, selamat datang. Selamat datang Ibu. Silahkan masuk. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bersedia hadir di podcast kami pertama pada hari ini ya Pak ya. Iya. Nah, jadi di Puskesmas Sungai Malang ini Pak, ada sesuatu hal yang baru nih Bu ya. Sesuatu hal yang baru, tahu nggak apa Mas Pak? Yang baru ini tentang obrolan ruang sehat, Pak. Yaitu semangat hidup tiada henti, Pak. Iya, Itu slogannya temanya. kita. Slogannya itu Pak, slogannya Iya. semangat Iya. hidup tiada henti. Iya. Nah, jadi kami sedikit ingin ngobrol sedikit nih ya tentang ruang sehat nih. Apa gambarannya itu, apa tujuannya, apa maknanya buat masyarakat kita di sekitar kita ini, Pak? Ya. Iya. Sebenarnya kan kalau di Puskesmas itu kan seperti yang sudah kita ketahui ada program promosi kesehatan kan ya. Nah, jadi ini adalah salah satu inovasi mungkin Puskesmas, Pak. inovasi Puskesmas yang mana kita melangkah atau melangkah lebih jauh lagi yang semalam kita cuman berfokus di pembuatan video-video Ya, aja yang di lelah medsos-medsos. Dengan TikTok, kita. video pendek. Iya. Nah, kita mencoba sesuatu yang baru yang mana untuk di HSU sendiri belum ada yang membuat podcast-podcast seperti ini. Mungkin nantinya podcast ini nih bisa jadi lebih dikembangkan lagi, tidak cuman di narasumbernya tidak cuman orang Puskesmas, tapi mungkin orang-orang di luar Puskesmas, sehingga pengetahuan masyarakat tentang kesehatan itu jadi lebih jadi lebih baik lagi daripada sekadar mendengarkan video-video pendek yang penjelasannya kurang dalam gitu. Kegiatan podcast ini sendiri apakah mengganggu pekerjaan kita sebagai tenaga Puskesmas ini? Podcast ini bagian dari program kita juga, program promosi di Puskesmas. Jadi kalau menurutku tentu saja kada mengganggu sama sekali karena ini bagian dari pekerjaan kita juga. Selain kita mengobati pasien, mengobati penyuluhan-penyuluhan di desa, di masyarakat, kita perlu juga mengikuti perkembangan teknologi ini karena kan sudah zaman digitalisasi semuanya. Jadi supaya kita kada ketinggalan dalam melaksanakan promosi ini nih, tentu malah wajib kita melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, itu. Cuman kan mungkin waktunya yang kita atur. Kalau untuk kemarin Pak Lai kita Iya. sarankan jangan menggunakan jam pelayanan. Jadi selesaikan dulu kerjaan yang memang tupoksinya Iya. masing-masing. Jadi untuk kegiatan-kegiatan Jam yang di desa istirahat, iya. ini diutamakan dulu. Ya, berarti sudah benar kita, ya kan? Iya. Sekarang nih jam berapa nih? Jam 3. Iya, jam istirahat. Jam tiga, Jam, kan, ya. jam istirahat, jam istirahat. Iya, jam istirahat setelah makan siang kan Bu Iya. ya. Iya, Jam perut ngantuk sudah sebenarnya, kenyang. Iya, Nah. jam-jam rawan ini ya Bu ya. Jadi Pak, kawan-kawan Sahatizen ini Pak banyak yang penasaran apa itu Puskesmas, Pak. Oh iya. Nah, Puskesmas kan selama 10 tahun terakhir 10 tahun terakhir ini Puskesmas itu banyak mengalami perubahan, terutama ketika kita sudah memasuki kemarin itu zaman akreditasi Puskesmas. Yang dahulu Puskesmas itu banyak masih manajemennya yang tidak tertata dengan baik, Ya, yang pelayanannya itu tuh yang penting pelayanan.
kegiatan di desa, yang penting ada kegiatan, menjadi lebih tahu kita sendiri orang puskesmas jadi lebih tahu bagaimana sih pelayanan kesehatan itu yang benar. Saat ini sudah pakai sistem klaster juga. Jadi kalau yang dahulu kita berobatnya dengan sistem pelayanan poli umum, poli gigi, poli KIA, nah kesehatan ibu dan anak. Kalau sekarang sistemnya klaster. Klaster ini nih kita membedakannya di umur. Jadi berdasarkan usia. Berdasarkan usia, jadi umur dari bayi baru lahir sampai remaja ditambah ibu hamil dan melahirkan, itu letaknya di klaster 2. Iya. Sedangkan untuk usia dewasa dan lansia itu di klaster 3. Jadi untuk setiap klaster ini, untuk klaster satunya tuh manajemen oleh Ibu Erni, dan ada klaster 4 lagi yang menangani penyakit menular, lebih ke program ada surveillance di dalamnya, dan ada lintas klaster seperti poli gigi, laboratorium, dan apotek. Nah, untuk kegiatan klaster 2 dan 3 ini tidak hanya di dalam gedung, jadi ada kegiatannya tuh tetap dengan sasaran yang sama, tetapi kegiatannya langsung ada di dalam dan di luar gedung. Misalnya kayak posyandu lansia, nah itu ditangani oleh klasternya masing-masing. Sudah jauh berbeda dari 10 tahun yang lalu. Berarti ada transformasi. Iya, ada transformasi layanan kesehatan. Layanan kesehatan. Iya. Mungkin sebagian masyarakat sudah tahu juga dengan itu ya Pak ya, Iya. karena itu sudah berjalan istilahnya dalam 1 tahun ini. Sudah berubah ya Bu ya? Iya. Dan syukurnya masyarakat mau kada mau istilahnya mengikuti dengan itu, walaupun di awalnya susah merubah sistem tuh Pak lah. Soalnya screeningnya jadi lebih banyak. Kalau yang dulu datang ke puskesmas berobat selesai dalam waktu 5 menit kayaknya. Selesai. Kalau sekarang mungkin bisa lebih dari setengah jam. 15 menit itu paling cepat sudah kayaknya. Karena screeningnya dilaksanakan menyeluruh juga. Bukan petugasnya yang melambatkan pemeriksaan, cuman mungkin dari screening yang banyak itulah Pak, kita dapat terjaring penyakit-penyakit lainnya yang diderita oleh pasien yang tidak diketahui sebelumnya. Layanannya juga online sekarang ya Bu ya? Iya, kalau untuk pelayanannya, kalau untuk pelayanannya dari pelaporan, dari pendaftaran itu sudah online. Jadi seolah kayak istilahnya Pak lah, kalau dilihat tuh kan banyak juga tuh di video-video yang FYP yang seolah nakesnya main HP terus kayak gitu. Nah itu. Jadi kan kita mungkin dengan informasi kayak ini kita bisa juga menjelaskan, karena dari pendaftaran pun istilahnya sudah menginputnya lewat HP bisa, kada harus laptop sebenarnya. Jadi tenaga kesehatan yang memakai HP bisa jadi bukan main HP, tapi sedang nge-entry pelayanannya. Oh iya Pak, lupa sampai ada yang bilang kayak gini Pak, Sehat Tijan mungkin petugas tuh baru datang bukannya melayani pasien dulu, malah di parkiran asik selfie. Nah, sekali konfirmasi, padahal lagi absen. Itu lagi absen karena kami kan memang kita dituntut untuk absen di tempat. Itu Pak. Desas-desusnya selfie dulu. Mungkin kan kita tidak bisa mengkonfirmasi itu Pak satu-satu dengan ininya. Ini mungkin sekalian di sini aja Pak kita ini. Sama ini petugasnya main HP terus katanya. Main game terus nih kayak gini. Main game. Padahal itu lagi entry ya Bu ya. Karena setiap hari ini kan kita data itu setiap hari masuk dan itu online. Istilahnya kalau tutup pelayanan hari tersebut, sudah besoknya kan bukan di online kan lagi kayak gitu. Tidak bisa diulang istilahnya. Jadi pasien datang tuh kita input online sampai pasien pulang. Sampai selesai ya. Pendaftaran pun pasien kan kita lebih merekomendasikan untuk pendaftaran online. Supaya tidak terlalu lama menunggu di puskesmas. Jadi pas ketika datang sudah bisa langsung ke tempat pelayanannya. Biasanya daftarnya lewat apa tuh Pak? Mobile JKN kan, mobile JKN. Mobile JKN. Jadi Sehat Tijan, jangan lupa download mobile JKN agar kamu lebih mudah, lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas kami.
Mungkin Pak boleh menambahkan juga lah. Iya. Ini kan bulan Desember, artinya sebentar lagi kan kita nyambut tahun baru nih 2026. Pasti ada beberapa mungkin Pak masyarakat yang penasaran nih, ada apa dengan nanti, apakah berbeda lagi nih di 2026 untuk puskesmas. Iya. Nah, jadi untuk karena menyambung tadi adanya mobile JKN, untuk Sehat Pijan mungkin untuk 2026 karena ada keharusan screening mandiri ya Pak ya, pendaftaran gitu harus melakukan screening mandiri. Nah, itu mungkin juga memperlambat pelayanan karena kami tidak bisa mendaftarkan apabila masyarakat itu yang akan berobat belum melakukan screening mandiri. Jadi kalau ada handphone sudah download mobile JKN dari BPJS nih, silakan juga diisi untuk awal tahun 2026 screening mandirinya. Iya. Ya, Pak. Screening ini cuma satu kali setahun, satu jadi kali setahun. setelah sekali tahun 2027 lagi baru kita mengisi. Itu setiap kali berobat ya? Bukan. Untuk mempermudah, untuk mempercepat nanti proses pendaftarannya. Mungkin kalau yang untuk lansia atau yang memang kada bisa ya malah kada bisa nih, bisa nanti dibantu diinformasi. Cuman pastikan antrian panjang, dan sebagainya. Itu mungkin itu mengingatkan saja kalau yang ingin cepat istilahnya. Silakan isi di rumah bisa asal download mobile JKN-nya tersebut dan satu keluarga sekalian. Oh, satu keluarga ya, satu kakak yang ada di rumah gitu. Oh iya boleh. Tapi di awal tahun nanti ya Pak, kalau ini masih sudah ada datanya. Jadi kalau untuk 2026 silakan di Januari isi dulu screening mandirinya Pak lah. Karena untuk screeningnya kan direset lagi. Sama untuk screening di puskesmas pun beberapa screening akan diulang lagi. Iya. Sedikit lebih lambat lagi di awal tahun ya Pak ya. Tapi untuk Pelayanan kunjungan kita. kedua dan seterusnya biasanya lebih cepat jadinya. Terus Pak, Bu, ini ada beberapa review dari masyarakat. Tindak lanjut Bapak dan Ibu bagaimana? Keluhan. Iya, Keluhan ya Pak. Jadi kalau aku secara pribadi nih, untuk keluhan itu tuh kita lihat dulu keluhannya ini nih kita anggap sebagai kritik atau bagaimana. Jadi kalau kritik yang membangun harus kita pakai, jadi harus kita terima. Jadi puskesmas yang baik itu adalah puskesmas yang menindaklanjuti kritikan-kritikan yang masuk ke dalam puskesmas. Jangan sampai kita membiarkan ada keluhan dari masyarakat, tapi kita biarkan atau tidak kita tindak lanjuti, jadinya semakin keluhannya semakin membesar. Jadi kalau menurutku keluhan itu tuh tidak apa-apa ada. Nah, puskesmas atau tempat layanan yang tidak ada keluhannya sama sekali bisa jadi tidak bagus. Maksudnya tuh bisa jadi si tempat layanan publiknya atau puskesmasnya tidak menjaring keluhannya itu dengan baik, sehingga kelihatannya puskesmasnya bagus-bagus saja. Setelah dicari tahu ternyata banyak aja permasalahannya. Nah, jadi lebih baik kita menjaring permasalahan-permasalahan, keluhan-keluhan yang ada di masyarakat, sehingga kita bisa lebih memperbaiki diri kita lagi ke depannya, sehingga puskesmas kita untuk pelayanan-pelayanannya bisa jadi lebih bagus seiring berjalannya waktu. Jadi kalau misalkan ada keluhan-keluhan harus kita ambil dulu, kita tindak lanjuti sehingga permasalahan yang ada tidak terulang lagi di kemudian hari, kayak gitu. Berarti ada tindak lanjut ya Pak ya? Selama ada tindak lanjut, Walaupun tidak mungkin masalah. kita tidak mengkonfirmasi langsung dengan per individu. Oh iya. Gitu Ibu Sylvia ya. Jadi kan di puskesmas kita pun Pak lah sudah ada ruang pengaduan, sudah ada template pengaduan nomor HP yang bisa dihubungi atau mau bicara langsung dengan tim pengaduannya, silahkan kayak gitu Pak lah, sudah bisa. Dan kita ada di survei Pak di Google kah? Iya ada survei dari yang di Google Maps kan bisa ada juga. Iya, yang ada bintang-bintangnya. Yang sampai ada bintang 1 ya kita. Tapi tidak apa-apa ya Pak. Kita pasti selalu memperbaiki. Kalau kita tidak menerima dengan bintang 1,
kita Mungkin tidak tahu iya, tidak bisa apa lagi ke permasalahan depan yang ada di bagaimana. puskesmas kita. Kita merasa selalu menjadi yang yang pelayan kita sudah bagus, merasa selalu menjadi yang terbaik, tapi ternyata ada beberapa permasalahan. Tentu kita sudah kurang melaksanakan ini sudah sebaik mungkin melaksanakan pelayanan kesehatan, belum tentu masyarakat menganggap itu baik-baik Iya. saja. Gitu. Sudah. Jadi apabila masyarakat ada keluhan, mohon disampaikan ya Pak. Iya, disampaikan Iya. aja, jangan khawatir. Beberapa masyarakat itu pasti khawatir kalau misalkan menyampaikan keluhan nanti dilayaninya tidak baik Iya. lagi. Benar tuh, Pak. Sarannya boleh juga ya kalau sarannya. Saran dan saran kritik pasti. itu harus kita tanggapi dengan baik lah. Dan alhamdulillahnya Pak lah untuk beberapa keluhan sudah kita tangani karena kita sudah ada timnya pengaduannya, dan itu pun tidak dilambat-lambatkan ya Pak ya. Iya. Langsung informasi itu sampai ke tim dan memikirkan untuk tindak lanjutnya apa, dan kita Iya. konsulkan kan ke Bapak biasanya Iya. memberi kewenangan jalankan atau bagaimananya gitu. Iya, sehingga permasalahan kan kadang terjadi 2 kali. Iya. Contoh, misalnya kita sudah merasa melaksanakan pelayanan sudah bagus, sudah sesuai SOP, ternyata ada keluhan dari masyarakat. Petugasnya perang hutan. Nah, ya kalau artinya kan kitanya, padahal sudah bagus kita melayani, ternyata kita kurang senyum. Nah, di situ kan kita biasanya harus introspeksi diri lagi. Jadi supaya yang kedepannya tuh lebih menerapkan yang 5S. Iya. Nah, tahulah 5S apa? Salam, Sanji. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Iya. Jadi istilahnya Pak lah, jangan kadang menerima nih kritikan orang, karena Iya. yang menilai kita ini kan orang lain, Orang yang lain. melihat dan merasakan kayak apa. ya. Iya, memang kita kada tahu nih orang nih kayak palapahnya begawi jadi tenaga kesehatan. Ya memang kada tahu. Tugas kita adalah memperbaiki diri dan melayani masyarakat dengan baik. Sedangkan tugas masyarakat memang harusnya menyampaikan yang dilihat mereka kurang pantas atau kurang baik gitu. Jangan sampai kita kada tahu Bang Pian kayak apa ini rasanya begawi di puskesmas, kada boleh kayak itu. Harus tetap istilahnya Tetap iya. legowo. Iya. Jadi sekarang Pak banyak yang FYP Pak di TikTok Hmm. tentang apa? Mas Pai tahu nggak nih Mas Pai? Apa FYI lagi? FYP di TikTok tentang CKG. Oh, CKG. Iya. CKG nih, gimana nih CKG tahun ini? Iya. Sama untuk tahun depan apa nih Iya. CKG-nya ya? Siapa yang menjawab nih? Bapak dulu, kenapa jangan yang kalau Iya, Pak? CKG atau cek kesehatan gratis lah, atau biasanya di awal-awal itu PKG, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, kemarin ada sempat kesalahpahaman juga nih dari masyarakat yang mengira pembuatan pemeriksaan kesehatan ini adalah yang pembuatan kartu sehat atau KIR. Ya, itu kemarin tuh Pak Laya. Iya. KIR. Padahal kan sesuatu yang berbeda nih. Untuk KIR kan memang pemeriksaan kesehatan untuk menunjang misalnya hendak mendaftar Iya. atau Ada hendak syarat tertentu ini. untuk Sedangkan memenuhi persyaratan. Iya, untuk memenuhi persyaratan persyaratan. kalau kita pemeriksaan kesehatan atau cek kesehatan gratis ini kan memang untuk memetakan kesehatan pola kesehatan di masyarakat ini seperti apa. Jadinya semua masyarakat di wilayah kerja kita itu harus di CKG. CKG inilah masyarakat itu di awal-awal kita mengenalkan itu menganggapnya pemeriksaan kesehatan gratis ini kayak kayak orang yang hendak Iya, MCU, iya, cek keseluruhan kayak badan. MCU. Nah, ternyata pas beberapa orang yang sudah CKG ke puskesmas, oh ternyata kayak ini aja kah? Iya. Nah, itu Ya, itu, Pak, yang kita kesannya dengar tuh. kita dengar di awal-awal tuh. Mungkin itu kurang menarik peminat, mungkin Iya, salah jadinya satunya. kurang menarik. Karena kan ternyata sama aja ketika screening di puskesmas dengan screening saat pemeriksaan kesehatan gratis ini. Iya. Tapi arahan dari kementerian mungkin untuk tahun berikutnya, akhir tahun ini juga sudah mulai sebenarnya. Jadi untuk pelayanan kita di puskesmas itu sudah jadi satu dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini, karena dianggap pelayanannya itu tuh beriringan aja.
Jadinya untuk pelayanan kesehatan pemeriksaan kesehatan gratis ini jadinya jadi satu langsung dengan pelayanan kita di puskesmas secara tidak langsung. Pelayanan berobat. Untuk ke lapangan Pak lah mungkin. Nah, mungkin kita tambah ke lapangan lagi untuk tahun depan, ke lapangan dan ke sekolah-sekolah. Berarti sasaran CKG ini bukan cuma masyarakat, Iya. tapi anak sekolah, iya. Untuk semua Ini umur. sekolah kita di sini lumayan banyak loh. Nah, makanya Masya Allah, karena ya. di lingkungan Puskesmas Sukamalang ini yang terbanyak juga Iya, untuk Pak. sekolahnya, Iya. jadinya kita kayaknya bisa untuk kita fokuskan dulu di awal-awal untuk ke sekolah-sekolah. Nah, itu pasti meningkatkan cakupan kita juga. Benar Pak. Berarti seluruh murid Iya. siswa yang di Iya. di wilayah kita ini Iya. itu Iya. di screening juga, di Iya, CKG juga. iya. Sebenarnya Semangat. dengan penjaringan UKS itu sudah masuk screening ya Pak Sebenarnya, sebenarnya. iya, Cuma iya. mungkin ada kelengkapan-kelengkapan yang belum ada di di penjaringan UKS tersebut. Jadi mungkin kita menambahkan ya apa yang kurang. Iya, biasanya penjaringan Iya. kan cuma manual nih ya. Iya. Iya. Kalau sekarang harus online. Iya. Jadi penjaringan ditambah program-program Iya. lain sebenarnya terintegrasi mulai sampai ke jiwanya, Iya. kesehatan giginya, macam-macam jadinya. Iya. Iya. Nah, Iya. jadi silakan yang untuk CKG tahun depannya Pak ya. Iya. Jadi bisa juga mendaftar kayak gitu dan dilayani seperti berjalannya kita pelayanan. Seperti biasa. Untuk harapan Bapak dan Ibu podcast selanjutnya apa ya Pak? Nah, kita tujuan awal program Promkes itu kan untuk melaksanakan promosi kesehatan nih. Jadi untuk justru untuk tahun-tahun selanjutnya mengharapkan juga sekaligus supaya podcast kita nih jalan terus gitu. Nah, jangan sampai di awal-awal kita panas melaksanakannya, ya semangat. Tapi setelah jalan beberapa bulan atau setahun 2 tahun, mau setahun 2 tahun ini lawas lah. Habis itu lemah jadinya. Nah, jadi kalau bisa itu kita konsisten aja sama Umpamanya podcast ada kita nama nih. usul Bang Pak, anak temanya jar. Ini Pang Bu coba atau ini Pang ini kita pakai tema. Oh, ya kalau Pak. Jadi aku tadi sempat kepikiran masalah membahas bolehlah imbah melahirkan makan iwak Wadik. lain biasanya iwak daun. Nah, supaya kada meliburan. Nah, jadi kita menjaring itu. Jadi kita jaring dulu pertanyaan bolehlah tadi, bolehlah ini. Kita jaring dulu karena kita jawab di podcast kita di sini. Ya, jadi untuk yang sehatijan lah, silahkan komen-komen ya loh Pak. Iya. Jadi ulun yang promosi Pak. Atau ya. kita usahakan anunya aja. Kita usahakan tempatnya di mana orang tuh kalau komentar deh untuk anak yang selanjutnya nih, gitu. Jadi kita ambil karena beberapa pertanyaan kita bahas di sini. Itu bisa juga. Berarti sehatizen nih boleh nih buat komentar-komentar atau ada ide buat tema kita selanjutnya boleh di kolom komentar ya, diisi ya. Nyata panjang juga ya pembahasan kita hari ini ya. Iya. Iya. Cukup menarik atau membosankan nih? Menarik. Menarik. Tapi kita masih agak bingung. Agak bingung karena ini perdana ya kan, maaf ya Bapak Ibu ya. Kami agak-agak kaku. Iya. Agak-agak gimana gitu ngomongnya, kami minta maaf ya. Mungkin juga sama aja Pak lah Iya, pengalaman wajar pertama. karena pengalaman pertama. Iya. Ini nggak terasa sudah di penghujung acara nih Bu, Bapak. Jadi penghujung acara ini Pak, pesan yang ingin disampaikan kepada sehatijen. Pesan kuncinya Pak. Pesan kunci. Iya. Datang ke puskesmas itu bukan cuma di saat sakit, tapi bisa juga datang di saat sehat untuk pelayanan preventif. Preventif itu yang bukan pengobatan, tapi misalnya dapat konseling, penyuluhan perorangan bisa juga. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya pelayanan kesehatan kita di puskesmas dan juga pelayanan kesehatan yang ada di desa-desa kayak posyandu, apalagi ada ya, pustu di desa, bidan desa ada. Nah, misalkan ada penyuluhan-penyuluhan dihadiri, sehingga pelayanan kesehatan itu bisa menghasilkan manfaat juga untuk semua orang gitu. Semua sehatizen lah. Iya. Karena kita kan ada ruang sehat, jadi netizennya kita ganti dengan sehatizen. Iya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktu dan informasi yang sangat bermanfaat ini. Jangan jarang Pak lah datang ke ruang podcast kami. Kada jarang.
Untuk Sehat Legend, semoga sehat selalu. Jangan lupa komen, like, subscribe, and share video ini ke teman, sahabat, dan keluarga kamu. Jangan sampai sehat berhenti di kamu aja. Oke, dah. Dadah.